Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata dirosah Mabadi' Fikih berkaitan dengan pelajaran atau materi minggu kemarin. Alhamdulillah dari sahabat-sahabat semua, dari jawaban-jawaban sahabat, berikut jawaban yang mewakili dari jawaban-jawaban sahabat semuanya. Ada beberapa jawaban yang jawabannya sudah alhamdulillah sudah bagus. Bahwasanya ketika kita melakukan istinja menggunakan batu atau tisu serta jenis yang lainnya, maka ketika kita melihat air, hendaknya bagaimana? Sempurnanya kita ulangi lagi atau kita basuh lagi dengan menggunakan air. Supaya apa? Supaya kita lebih mantap dan yakin bahwasanya kotoran-kotoran baik dari dubur dan kubul sudah benar-benar bersih. Lebih menambah keyakinan kita aja, lebih menyempurnakan bebersih kita. Terus bagaimana ketika kita tidak menemukan air dan kita langsung melaksanakan sholat? Apakah diperbolehkan? Dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya syarat untuk istinja itu bisa menggunakan batu atau sejenisnya, tisu atau dan yang lain. Jadi diperbolehkan ketika kita sudah beristinja, setelah itu tetap kita tayamum. Yang namanya sholat adalah harus menghilangkan hadas kecil dan hadas besar serta najis-najis yang lain. Alhamdulillah untuk jawaban dari sahabat-sahabat semua sudah sebagian besar bagus. Dan di sini ada pertanyaan, yang seperti di layar, bahwasannya tetap ketika kita beristinja atau bebersih itu tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah benda yang kita gunakan atau barang yang kita gunakan itu bukan benda yang bernilai. Bahwasanya itu bukan benda-benda yang memiliki nilai atau yang kita anggap memiliki nilai. Contohnya kita istinja yang pada umumnya menggunakan batu, karena kita punya emas sebesar batu gitu kan, maka kita menggunakan emas, itu tidak dibenarkan. Jadi itu yang dimaksud benda-benda bernilai. Atau kertas mungkin, kita punya buku dan kita lihat sekali nggak ada. Setelah itu kita punya kertas, itu kertas dan buku, dan kita sobek-sobek, kita ambil kertasnya, terus kita gunakan, itu juga tidak diperkenankan, istilahnya tidak baik. Karena apa? Di dalam buku itu mengandung nilai-nilai yang mungkin bisa menambah keilmuan kita. Setelah itu benda yang kita gunakan juga harus bersih, suci. Kalau batu ya harus bersih, yang tadi sudah digunakan tidak digunakan lagi, seperti itu. Dan kalau menggunakan air, usahakan dibasuh, airnya mengalir, biar airnya itu mengalir. Dan juga kalau air itu tidak mengalir, ya usahakan air itu air yang banyak. Air yang banyak seperti yang dijelaskan kemarin adalah air yang lebih dari 2 kula.
Demikian untuk ulasan materi yang kemarin. Mari kita lanjutkan kembali dengan mata dirosah kita, yaitu tentang bab wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa fi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dalam bab wudhu ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kam furudul wudu'i. Kam furudul wudu'i, kam iku pira furudul wudu'i utawi pira-pira rukune wudu, utawi pira-pira fardune wudu. Jawab, rukunnya wudu atau fardunya wudu, furuduhu sittatun. Furuduhu utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat inda ghusli wajhi ing dalem nalikane masuh rai. Jadi yang pertama rukunnya wudu adalah niat. Niat ini tempatnya di mana? Niat ini tempatnya di dalam hati. Dan kapan niat kita dilaksanakan ketika wudu? Yaitu ketika bersamaan dengan mengusapkan atau membasuh wajah. Jadi niat yaitu dilaksanakan bersamaan dengan membasuh wajah. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslu wajhi, masuh rai. Yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi tadi niat dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi bersama-sama. Apa sih definisi dari niat itu? Silakan panjenengan jawab di kolom komentar. Itu untuk tugas yang pertama. Apa yang dimaksud dengan niat? Atau apa yang panjenengan pahami tentang niat? Itu untuk tugas yang pertama. Nanti bisa dijawab di kolom komentar. Kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini, iku masuh tangan loro, ilal mirfaqaini, tumeka sikut loro. Jadi rukun atau fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan, yaitu dimulai dari ujung kuku sampai dengan sikut. Ini semua harus dibasuh dengan rata. Semuanya harus teraliri dengan air. Arabi'u utawi kang kaping 4 iku mashu ba'dir ra'si au sa'rihi. Iku mashu ngusap. Ngusap apa? Apa sing diusap? Ba'dir ra'si sekabehane sirah. Au sa'rihi utawi rambute sirah. Jadi rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Jadi mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut, itu yang keempat. Sebagian rambut dari kepala, bukan rambut-rambut yang lain. Yang kelima rukunnya al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini, masuh sikil loro, ilal ka'baini, tumeka polok loro. Jadi rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Dari mana? Dari ujung kaki, ujung kuku kaki sampai dengan mana? Sampai dengan mata kaki. Itu. Asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu, iku tertib. Yang terakhir untuk rukun wudu yang keenam adalah tertib. Jadi
segala sesuatu yang dilakukan di wudhu harus tertib, berurutan, mulai dari niat membasuh muka, setelah itu membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, sampai dengan nanti membasuh kaki. Harus tertib. Bahwasanya apa? Jadi ketika kita membasuh, contohnya membasuh muka. Muka itu dimulai dari mana? Membasuh muka itu dimulai dari sini. Mulai awal tumbuhnya rambut untuk yang atas, yang bawah mulai dari dagu, ya sampai dagu. Dari tumbuhnya rambut sampai dagu yang dalam. Yang sebelah samping sampai mana batasannya? Sampai ini. Bahasanya itu pentilnya telinga atau intil-intilnya telinga kan kiri. Ini semua harus terbasuh, harus basah. Bagaimana cara supaya bisa basah semua? Otomatis harus dilebihkan cara membasuhnya. Jadi tidak saya membasuh, oh tak paskan saja. Tidak seperti itu. Kemudian membasuh tangan. Basuh tangan juga sama seperti itu. Basuh tangan, ketika ini batasnya kok cuma sampai sikut. Ini yang kita lebihkan sampai atas sikut. Agar apa? Semua teraliri dari batas-batas wudhu itu teraliri dengan air. Itu untuk fardunya wudhu, materi kita pada malam hari ini. Untuk tugas yang nomor 2, yang berikutnya adalah apa perbedaan antara membasuh dan mengusap. Sekali lagi, dalam wudhu, apa perbedaan antara membasuh dan mengusap. Demikian untuk malam hari ini, singkat, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Semoga apa yang kita pelajari juga menjadi ilmu yang barokah serta ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk orang lain. Demikian kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.